Kita sudah sampai kepada babu ma jaa'a fi na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang sandal. Sandalnya baginda Nabi. Hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abu Daud At-Tayalisi qala hadatsana Hammam an Qatadah qala qultu li Anas bin Malik, aku bertanya kepada Sayyidina Anas bin Malik, kaifa na'lu Rasulillah, bagaimana sandalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, beliau menjelaskan, lahuma qibalani, setiap sandal ada dua pengikat tali. Qibalani diterangkan dalam riwayat qibalani, yang satu pengikatnya di antara setelah ibu jari kaki, kemudian pengikat satunya adalah di setelah jari tengah kaki. Mungkin kalau desain sandal langsung paham bisa. Yang satu di setelah ibu jari, yang satu lagi adalah di setelah jari tengah. Antara jari tengah dengan jari manis kaki, itulah pengikatnya. Ini qibalani, talinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesaat Nabi menggunakan sandal tanpa tali, tapi sesaat menggunakan pakai tali. Artinya sandal Nabi bukan satu saja. Hadatsana Abu Quraib Muhammad bin Al-Ala, hadatsana Waki' an Sufyan an Khalid Al-Hadza an Abdullah bin Al-Harith Ibn Abbas. Khalid ini bukan seorang tukang sepatu. Al-Hadza ini mungkin diambilkan dia menikah dengan keluarga. Al-Hadza an Abdullah ibn Haris, dari Sayyidina Abdullah bin Haris an Ibn Abbas, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, kana lina li Rasulillah qibalani, ada dua tali, mathniyun syirakuhuma. Jadi ada dua tali dalam satu sandal, jadi dua-dua pengikatnya setiap sandalnya, dua-dua. Jadi ada setiap sandal dikasih dua pengikat. Kalau selama ini, mungkin kalau masih ingat ya, kalau sandalnya orang dulu itu kelompen itu, yang pakai kayu, itu nggak pakai pengikat, tapi hanya sekedar satu dijepit sama jempolnya, itu bisa kok. Jadi masih mungkin. Kebayang kalau pengikat kan harus menutup jempolnya begini, ternyata tidak. Kalau kita bayangkan sandalnya Nabi itu adalah satu pengikatnya setelah ibu jari, dua pengikatnya lagi adalah di setelah jari tengah kaki. Nah itu, kalau dengan ibu jari dikatakan karena ibu jari itu kuat mengikat pemegangnya. Makanya sandal jepit kita dari mana? Di jari kelingking atau di ibu jari? Boleh coba-coba minta desain yang di jari kelingking, enak nggak kira-kira? Ya enak saja kalau sudah biasa. Cuman kalau jempol ini kuat ngikatnya, megangnya, begitu. An Ahmad bin Mani' qala hadatsana Abu Ahmad Az-Zubairi qala hadatsana Aisyah bin Tuhman qala akhraja ilaina Anas bin Malik na'laini. Nah, Sayyidina Anas bin Malik mengeluarkan dua sandal. Akhraja telah mengeluarkan, ilaina kepadaku. Siapa yang mengeluarkan? Sayyidina Anas bin Malik mengeluarkan. Na'laini, dua sandalnya baginda Nabi. Jardawaini. Jardawaini adalah polos, tidak ada bulu-bulunya, tidak ada tambahannya. Lahuma qibalani, yang ada dua pengikatnya tadi. Qala fahadathani Thabit ba'du. Thabit menceritakan ba'du setelah itu an Anas, dari Anas, kanata na'lain Nabi. Jadi itu adalah sandalnya dia. Jadi seolah-olah begini, waktu Sayyidina Anas mengeluarkan sandal, tidak tahu mereka kalau ini sandal Nabi. Yang jelas sandal, makanya fahadathani Thabitun ba'du, setelah itu Anas ngomong annahu makanata na'lain Nabi, itu adalah sandalnya Nabi. Itu hanya alur ceritanya saja. Yang jelas itulah sandal Nabi. Jadi waktu itu Sayyidina Anas mengeluarkan sandal. Orang mengeluarkan sandal, mungkin sandalnya Sayyidina Anas atau sandalnya lain. Nah, sandal itu bentuknya begitu, yang ada dua pengikatnya itu. Lalu setelah itu Sayyidina Anas ngomong, ini sandalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Adapun selama ini gambar-gambar sandal yang kita lihat, mungkin itu adalah salah satu, mungkin sekali kalau itu salah satu sandal baginda Nabi. Haddatsana Ishaq bin Musa al-Ansari qala haddatsana Ma'nun qala haddatsana Malik qala haddatsana Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi an Ubaid bin Jurayj annahu qala berkata kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, ra'aituka talbasun ni'ala sittiyat. Sayyidina Ubaid bin Jurayj menegur, bertanyalah kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, hai Abdullah bin Umar, engkau menggunakan sandal sibtiyah? Sibti yakni dinisbatkan kepada sibit. Sibit itu adalah sandal yang di situ ada bulu-bulu yang ditempelkan di dalamnya, bulu yang menempel di dalamnya. Ya, kalau sibit itu kulit, sibit itu kulit sapi, kulit sapi yang disamak, kulit sapi jadikan sandal. Jadi sandal dari kulit sapi yang masih ada bulu-bulunya. Nah inilah apa Sayyidina Abdullah bin Umar pakai sandal kayak itu, sandal sibtiyah. Sayyidina Abdullah Umar waktu ditanya menjawab, inni ra'aitu Rasulullahi, aku melihat Rasulullah itu yalbasun ni'ala, aku melihat Rasulullah itu menggunakan sandal laisa fiha sya'run, sudah tidak ada rambutnya. Jadi sandal sibtiyah itu semula daripada kulit yang berbulu, kulit yang disamak dari sapi, kemudian dibersihkan setelah itu. Rata-rata sekarang kita pakai sandal kulit yang nggak ada bulunya. Kalau ada bulunya gimana? Sudah dibersihkan, diolah. Jadi Nabi menggunakan sandal seperti itu, sandal kulit ya, yang sudah dibersihkan bulunya. Wa yatawaddau fiha, kemudian Nabi berwudu. Fa ana uhibbu an albasaha, aku senang untuk menggunakannya ya dalam irama meniru kepada Rasulullah. Jadi idolanya Nabi pakai begitu, aku pakai begitu juga. Baik, kemudian haddatsana Ishaq bin Mansur qala haddatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an ibn Abi Dhi'b an Salih bin Maula at-Tawamati an Abi Hurairah, dari Sayyidina Abi Hurairah, kana lina Rasulullah yaqibalani. Lagi diulang, bahwasanya Nabi Muhammad itu punya sandal ada pengikatnya dua tadi. Waqad taqaddama, sudah berlalu ceritanya ini. Haddatsana Ahmad bin Mani qala haddatsana Abu Ahmad haddatsana Sufyan an Suddi haddatsani man sami'a Amr ibn Khuraith, aku telah memberitahu kepadaku orang yang mendengar langsung dari Amr ibn Khuraith, yaqulu, berkata, dia berkata, ra'aitu Rasulullahi, aku melihat Rasulullah yusalli, melakukan salat, fi na'laini, di dua sandal beliau, makhsufataini, yang mahsuf itu, khasf itu yang dilubangi dengan jarum, dikasih pengikat di antara lubang-lubangnya. Ini. Jadi sehingga antara bagiannya dengan bagian yang lain itu terikat. Mungkin ada gambaran betul kalau kita melihat ada klompen itu nggak pakai apa-apa, hanya kayu, nonjol saja begitu. Ada sandal yang nggak ada pengikatnya sama sekali. Sekarang ada yang niru sandal klompen itu, sandal begitu, teman hanya satu nonjol untuk dicepit sama jempolnya. Kita dikasih sama orang kemarin, dikasih. Cuman pakainya susah juga. Nggak pakai apa? Nggak pakai pengikat. Cuman kalau sudah biasa itu menjadi terlatih, sudah tangannya sudah, biarpun nggak pakai pengikat. Lah ini dikasih lubang-lubang, kemudian dikasih benang untuk mengikatnya. Artinya antara sandal, satu sandal antara pengikat dengan pengikat disambung. Maksudnya itu ada jahitannya untuk mengikat, termasuk talinya,
Termasuk sandal itu agar tidak lepas dari kaki. Jadi bukan polos begitu, tapi ada sesuatu yang mengikat, ada pengikat-pengikatnya. Itu maksudnya itu. Makhsufata ini yang diikat, ditusuk jarum. Makhsufah ini ada jarum-jarum yang ditusukkan, lalu ada lubang-lubang, kemudian benang-benangnya dimasukkan di sela-sela itu. Ya kayak dijahit begitu. Jangan bayangkan sandal di hari ini yang begitu mudahnya dicetak jadi begitu. Zaman dulu betul-betul karya tangan, buat ini, dibentuk, dipotongi, kemudian di sandal itu ya dijahit. Jahitnya pun bukan jahit bagus begitu ya. Zaman dulu berbeda dengan zaman sekarang. Kadang-kadang kita bayangkan zaman sekarang ya nggak ketemu. Sandal kita nggak pakai jahitan sama sekali, plastik. Kan ada yang sandal slop plastik begitu. Haddatsana Ishaq bin Musa al-Ansari haddatsana Ma'an qala haddatsana Malik an Abi Zinad an Anil A'raj an Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala beliau ini sudah mulai adab pakai sandal. Beliau bersabda, la yamshiyanna ahadukum fi na'lin wahidatin. Jangan sekali-kali salah satu dari kalian itu berjalan dengan sandal sebelah. Kalau sandalmu satu putus, jangan dipakai sebelah. Terlihat tidak bagus. Dan makruh. Maka lepas sekali atau pakai dua-duanya. Lepas sekali nggak pakai sandal. Nabi pernah nggak pakai sandal untuk dicontoh bahwasanya pakai sandal tidak sebuah kewajiban. Nabi pernah tidak pakai sandal. Khususnya di saat menghadiri acara tertentu, bahkan acara walimah, Nabi pernah tidak pakai sandal. Waliyun'ilahuma. Hendaknya menggunakan sandalnya dua-duaan, jami'an, auli yukfihima, jami'an, atau dilepas semuanya. Jadi dipakai dua-duanya atau dilepas semuanya. Ini adabnya. Kalau sandalnya satu putus, ya dilepas dua-duanya. Atau pakai dua-duanya. Cuma dalam satu riwayat ini. Inna syaitan yamsi bin na'lil wahidati. Katanya setan itu kalau jalan, sandalnya sebelah. Nah, maksudnya jangan nyamain setan. Kalau ada orang sandalnya sebelahan, berarti kayak setan. Ya paling makruh, nggak sampai haram kok. Cuma ya nggak enak sandal sebelah. Baik. Hadis selanjutnya. Haddatsana Ishaq bin Musa. Qala haddatsana Ma'nun qala haddatsana Malik an Abi Zubair an Jabir dari saudara Jabir bin Abdullah anna Nabiy sallallahu sesungguhnya baginda Nabi itu melarang ayyakula seseorang untuk makan, yakni rajul seseorang bishimalihi dengan tangan kirinya. Nabi melarang, tapi larangan ini bukan sebuah larangan keharaman tapi makruh. Yang ada yang mengatakan haram. Ahli zahir selagi ada nas jangan, ya jangan. Tapi yang benar adalah makan dengan tangan kiri adalah makruh. Adapun kejadian pada zaman Nabi, ada seorang laki-laki yang dia makan dengan tangan kirinya. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan, kul biyaminik, makanlah engkau dengan tangan kananmu. Dia la astati'u, ngomong nggak bisa ya Rasulullah. Ajib. Dia makan dengan tangan kirinya. Di saat Nabi minta kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu, enggak mencoba, dia malah ngomong enggak bisa. Lalu Nabi katakan lastata'ta, enggak akan bisa selamanya. Betul, akhirnya enggak bisa dipakai. Itu bukan menunjukkan kalau itu haram. Haramnya apa? Dia kena hukuman begitu bukan karena makan dengan tangan kirinya. Di saat Nabi minta kok enggak mau memenuhi gitu loh. Coba mengatakan Nabi kanan, iya marhaba. Biarpun dia sebelum-sebelum enggak bisa dicoba. Bisa jadi bisa. Kalau sudah omongan baginda Nabi, hendaknya didengar dulu. Seperti seorang yang mentalkeh kurma. Kurma itu kan untuk bisa berbuah kan dikawinkan antara bunga jantan dan bunga betinanya. Namanya talkeh. Akhirnya Nabi melihat ada orang mentalkeh begitu. Kenapa kau lakukan begitu? Tidak, kau biarkan saja. Laki-laki itu menjawab, kalau tidak begini nggak bisa berbuah ya Rasulullah. Oh ya sudah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Engkau lebih tahu tentang urusan duniamu. Kalau seandainya orang itu pasrah, marhaba ya Rasulullah, ditinggal akan buah itu. Akhirnya sampai hari ini yang namanya kurma harus ditalkeh.
Ketika berbunga pejantannya kalau dikawinkan apakah ditepuk-tepukkan atau bagaimana? Biasanya yang mentalkeh itu adalah kupu-kupu atau burung di kakinya dan sebagainya. Allah Maha Kasih. Cuman kalau sudah pertanian intensif dilakukan dengan kerjaan manusia, biar pasti bahasanya itu telah dibuahi. Ini dia mengatakan nggak bisa ya Rasulullah kecuali harus begini kan. Ya sudah kalau begitu, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Baik. Jadi kalau sudah Nabi bersabda hendaknya didengar dulu, jangan mengatakan tidak bisa. Apapun sunnah Nabi jangan mengatakan aku nggak bisa melakukan, sudah coba. Mencoba saja sudah dapat pahala kok. Wa ayyam syi'a fi na'lin wahidatin, Nabi melarang saat berjalan dengan sandal sebelah. Jangan lakukan. Haddatsana Qutaibah an Malik, dari Qutaibah bin Malik. Haddatsana Ishaq bin Musa qala haddatsana Ma'nun qala haddatsana Malik an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamini, jika salah satu kalian pakai sandal, idzan ta'ala jika bersandal, ahadukum salah satu dari kalian, falyabda maka hendaklah ia memulai bil yamini dengan kanan, kaki kanannya. Wa idza naza'a, dan jika ia melepas, falyabda hendaknya dia mulai bisyimali dengan kaki kirinya. Wal takun lil yumna, hendaknya kanan itu awwaluhuma tun'alu. Hendaknya fal takun al yumna, hendaknya yang kanan itu awwalahuma tun'al, pertama yang dikasih sandal. Jadi kaki kanan butuh hendaknya kau beri sandal terlebih dahulu, dahulukan kaki kananmu. Wa akhirhuma tunza, dan yang paling terakhir dilepas. Kalau lagi mau pakai sandal, dahulukan kaki kananmu, di saat hendak melepas dahulukan kaki kirimu. Ini pendidikan dari baginda Nabi. Seperti kemarin yang pernah Buya sampaikan tentang bagaimana kalau kita mau masuk masjid. Bukankah masuk masjid disunahkan mendahulukan kaki kanan, tapi bagaimana kita melepas sandal kaki kiri dulu? Maka caranya, sebelum masuk masjid, lepaslah sandalmu. Lalu diinjak. Kemudian setelah itu dahulukan kaki kanan. Dilepas sandalnya, kaki kanan. Kiri dilepas. Kemudian melepas, kiri dilepas, diinjak sandalnya. Jangan injak masjid dulu. Setelah itu kanan dilepas, langsung injak ke masjid. Di saat turun pun demikian. Keluar dari masjid didahulukan kaki kiri, tapi pakai sandalnya mana duluan? Kanan dulu. Maka turunkan kaki kirimu ke atas sandal, jangan pakai sandal dulu. Baru setelah itu kiri dan kaki kanan turun langsung ke sandal. Jadi dapat dua kesunahan. Kesunahan keluar dari masjid mendahulukan kaki kiri, kesunahan mengenakan sandal dengan kaki kanan terlebih dahulu. Haddatsana Abu Musa Muhammad bin Muthana qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Ash'ath wa Ibn Abi Sya'tha an abihi an Masruq an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Rasulullah ada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yuhibbut tayammuna, senang mendahulukan yang kanan, mastata' selagi bisa, sesuatu yang terhormat baik, maka Nabi mendahulukan kanannya dulu. Fi tarajjulihi, di dalam bersisir, wa tana'ulihi, dan pakai sandal, wa tuhurihi, bersuci wudu, didahulukan kanan dulu. Nabi senang yang kanan, maka dahulukan yang kanan. Haddatsana Muhammad bin Marzuq Abu Abdullah qala haddatsana Abdurrahman bin Qais Abu Muawiyah qala haddatsana Hisham an Muhammad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana li Rasulillahi kibalani wa Abi Bakrin wa Umar. Ada tangan baginda Nabi, ada sandal baginda Nabi itu dengan dua tali. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Wa awwalu man aqada 'aqdan wahidan, dan pertama yang membuat sandal dengan satu pengikat adalah Utsmanu, Sayyidina Utsman. Baik.
heboh di akhir-akhir ini tentang sandal baginda Nabi, tentang rambut baginda Nabi dan sebagainya. Masya Allah, adalah masalah ambil keberkahan, tabarruk dari rambut Nabi tidak bisa dipungkiri. Riwayat sahihah, rambut baginda Nabi, bekas wudhu kemarin juga, wudhu baginda Nabi, termasuk segala yang menempel di baginda Nabi, jubah baginda Nabi, sah. Tidak boleh ada yang khilaf masalah ngambil keberkahan dari bekas atau sesuatu yang nempel dengan baginda Nabi SAW. Tidak ada yang bisa mengingkari. Karena hadis sahih, riwayat sahih tentang jubbatun Nabi, tentang waduk, air wuduknya Nabi, tentang sya'run Nabi, tentang na'lun Nabi. Ini banyak riwayat-riwayat begitu. Termasuk sya'run Nabi. Maka kalau ada orang mengambil keberkahan dengan itu semuanya sah. Bahkan rambut Nabi ada disimpan oleh salah satu sahabat, jika ada orang sakit di bawah itu rambut, dicelupkan di air, diminum airnya. Gak ada yang bisa mengingkari masalah ini kalau ini adalah disyariatkan. Ada dalam syariat Nabi SAW. Cuman permasalahannya bukan di situ. Permasalahannya di situ, bukan di situ. Kalau ini khilaf, hanya biarpun ada orang yang beralasan nanti takut syirik. Gak ada pengkultusan kepada Nabi. Pada zaman Nabi bukan rambut saja yang ada. Baginda Nabi ada, gak ada yang mengkultuskan kok. Bukan rambutnya. Nabi saja ada, gak ada mengkultuskan. Nabi dijaga. Nggak ada mengkultuskan Nabi sampai menganggap Nabi sebagai Tuhan, nggak ada. Inilah ahsya wallahi inilah ahsya alaikum an tusyriku ba'di. Aku tidak khawatir. Nah, nggak perlu khawatir umat Nabi Muhammad masuk wilayah seperti itu. Akan tapi masalah itu tidak khawatir. Dan ngambil keberkahan banyak dari Nabi SAW. Riwayat-riwayat Ummu Salamah tentang Sayyidatuna Ummu Salamah itu punya satu tempat di situ untuk menyimpan rambut Nabi. Riwayat sahih. Jadi kalau ada orang sakit langsung ke sana, pinjam rambutnya. Allah, enak ya. Kemudian dikasih air, diaduk-aduk, kemudian diminum. Sebagian untuk berwudu dan seterusnya. Tapi yang menjadi masalah bukan di situ. Kalau ada orang mengingkari, ini bukan bagian, kita tidak bahas mereka. Yang menjadi masalah adalah, benarkah itu rambut Rasulullah SAW? Di sana ada rambut, di sini ada rambut, di sana rambut. Banyak banget rambut Nabi kan begitu. Ya, memang bisa jadi ada orang berbohong. Hadis saja ada yang berbohong, apalagi tentang rambut. Tapi sangat beda antara hadis dengan rambut. Kalau orang mengambil hadis Nabi SAW, tahu itu hadis bohong, palsu. Kalau itu hadis palsu, di saat kita tahu itu hadis palsu, maka nggak boleh kita memakainya. Begitu juga, kalau tahu itu rambut palsu, ya nggak boleh kita meyakini kalau itu rambut Nabi, kemudian kita ngambil keberkahan. Tapi permasalahannya adalah kita tidak tahu pasti apakah itu rambut palsu atau sandal palsu. Kita pernah melihat sandal baginda Nabi langsung juga dan dijaga betul waktu itu. Jadi waktu di pameran raksasa, bukan di negeri Islam, waktu itu di Singapura, pameran tentang peninggalan baginda Nabi, subhanallah, itu mengundang ribuan orang yang hadir. Biarpun orang tidak beragama Islam pun berbondong-bondong melihat tentang sandal baginda Nabi. Kita melihat sandal baginda Nabi itu di sebuah tempat besar begitu, kayak semacam tempat pameran. Itu ditangani oleh tim besar, dan kalau sudah ditangani oleh tim besar ini kan perlu biaya besar dan sebagainya. Ada tanda-tanda itu adalah benar. Kalau kita pergi waktu di Turki melihat seperti tongkat Nabi, pedang Nabi dan sebagainya. Sandal Nabi. Kemudian ada. Jadi kalau ada orang yang tidak yakin pasti kalau itu palsu, maka kalau berhusnudzon bukan sebuah yang salah. Sebab hukum tabarruk sah. Kalau salah yang ditabaruki bukan salahnya kita. Tapi kalau sebuah hadis palsu itu kalau dipakai bisa jadi itu merusak karena hadisnya palsu.
Sangat beda. Kalau hadis palsu kita tahu itu hadis palsu, nggak boleh kita menggunakannya. Cuman kalau hadis palsu itu dipakai biarpun kita tidak tahu bisa membahayakan. Contoh, ada hadis palsu tentang bab zina. Palsu. Barang siapa yang berzina maka tidak akan diterima sampai 7 keturunannya. Hadis palsu, anaknya nggak tahu apa-apa jadi kena itu. Coba, kalau ini hadis diterapkan akhirnya apa? Menganggap anak zina, anaknya keturunan orang zina jadi jelek, urusannya jelekan orang. Biarpun kita tidak tahu kalau itu hadis palsu, coba kalau diterapkan dalam dunia nyata, apa yang terjadi? Kerusakan di muka bumi. Yang zina ibunya, kenapa anaknya kena? Hadis palsu kalau diamalkan bisa merusak. Ada hadis palsu yang tidak merusak, tapi pun tidak boleh. Waktu ahli Quran, zaman itu ada pendusta. Jadi pendusta hadis itu kadang orangnya sangat soleh, cuman kurang ilmu. Dia melihat orang pada i'rad, pada berpaling dari Al-Quran, sehingga dia membuat hadis-hadis tentang Al-Quran, keutamaan Al-Quran. Biar orang rindu baca Al-Quran. Haram juga. Tapi kenyataannya memang menjadikan orang semangat baca Al-Quran. Tapi dosa nggak boleh. Jadi hadis palsu dipakai, ada yang memang secara zahir ada manfaatnya, tapi batinnya dusta atas Nabi, haram, masuk neraka. Tapi ada yang ada kesangkut pautnya dengan hukum, berbahaya sekali. Tapi kalau ini urusan rambut, urusannya sudah jelas bahwa tabarruk dengan rambut Nabi boleh. Cuman sekarang permasalahan ini rambut beneran atau bukan, nggak ada hubungannya. Wong saya tidak tahu ini bukan, saya tidak tahu pasti kalau ini bukan rambutnya Nabi. Kalau saya ngambil tabarruk sah, karena hukum tabarruk boleh. Hanya salah saja yang ditabaruki. Sebagian menyamakan dengan hadis, oh enggak. Jadi kalau kita mendengar berita bahasanya itu adalah rambut baginda Nabi, kalau kita husnudzon itu benar, ya dapat. Kan tabaruk itu urusannya hati sambung. Biarpun orang megang rambut Nabi sesungguhnya, kalau tidak ada keyakinan, nggak ada guna kok itu semuanya. Ya, jadi kecuali kita tahu rambutnya temannya dipasang, ente tahu, kita tahu teman kita yang pengen berbohong, pengen rambut dipasang sebuah ini, dikasih pembungkus pakai emas, pakai apa segala macam. Wah, dikasih ini macam-macam, lalu tiba-tiba keluar ini rambutnya Rasulullah. Kalau sudah tahu bohong ya jangan kita. Tapi selama ini kita tidak tahu mereka berbohong. Kalau bohong dia urusan dia dengan Rasulullah, dengan Allah. Yang jelas kita husnudzon. Maka di saat sebuah tempat kita dikirim ke sebuah tempat, itu katanya rambut Nabi, saya husnudzon. Saya tidak tahu dia berbohong kok. Kan orang mukmin aslinya tidak berbohong, kan begitu saja. Kecuali yang memberikan pada kita adalah orang yang tidak beriman. Ini rambutnya Nabimu. Wah, ini siapa ente? Saya orang agama. Wah, ntar dulu. Tapi kalau orang beriman kita husnudzon. Jadi berkenaan dengan hal-hal yang selama ini kita dengar tentang tongkat Nabi ini semuanya, selagi kita tidak yakin kalau itu bukan milik Nabi, maka kita boleh ngambil keberkahannya. Tapi kalau sudah yakin itu bukan milik Nabi, maka nggak perlu lagi di situ. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua adalah, jika itu miliknya baginda Nabi, apakah boleh kita mengambil keberkahan daripada selain baginda Nabi SAW? Ini khilaf besar di antara para imam. Maka sebagian mengatakan boleh, ini adalah sesuatu yang dulu pernah dipakai oleh seorang yang soleh, ngambil keberkahan. Tabarruk, ngambil keberkahan dari atharnya orang soleh. Yang mengatakan tidak mau, nggak ada masalah. Oh, ini adalah masalah khilaf kok. Tapi yang meyakini tentu ada hujah-hujahnya. Miliknya Syekh Abdul Qadir Jailani, tongkatnya Abdul Qadir Jailani seperti ini, tongkatnya siapa? Orang-orang soleh. Bagaimana ngambil keberkahan kita? Dengan memegangnya, kemudian mengambil atharnya. Bukan kita menyanjung, bukan kita mengagungkan, lalu mengagungkan maknanya seperti menyembah-nyembah, tidak. Ini adalah atharnya orang soleh. Sebagian yang tidak mau nggak apa-apa, tapi sebagian mengatakan boleh. Karena Nabi, kita ngambil keberkahan dari Nabi karena kesolehan Nabi, kebaikan Nabi dan ulama pewarisnya Nabi, maka kita boleh. Dan itu juga yang dilakukan seorang Nabi besar, Sayyidina Zakaria, waktu tahu bahwasanya Siti Maryam itu adalah bukan seorang Nabi. Tapi Maryam punya kelebihan. Waktu berada di tempat ibadah, kok ada makanan musim dingin di musim panas, aneh.
Akhirnya Sayyidina Zakaria pengen punya anak. Kayaknya tempat yang ditempati Maryam tempat luar biasa. Disitulah da'a Zakaria rabbahu. Disitulah Sayyidina Zakaria mohon kepada Allah di tempatnya siapa? Sayyidatuna Maryam. Ini adalah hujahnya. Tidak perlu saling menghujat dengan hal-hal yang semacam ini. Yang penting, yang jelas harus orang-orang benar-benar soleh. Nah kalau bekasnya Fir'aun ngambil berkahan ya nggak ada. Ya orang soleh itu bagaimana disebut soleh? Karena dia sambung dengan siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Itu mungkin yang perlu kita fahami tentang ngambil tabarruk dengan atharnya orang soleh, jubahnya orang soleh. Sah-sah saja. Jubahnya ulama besar. Cuman saya ingat suatu ketika ada seorang saking polosnya ini, orang ngambil keberkahan miliknya sang kiainya. Akhirnya karena kiai itu betul-betul luar biasa, cuman muridnya kebetulan nggak punya perasaan. Akhirnya bajunya itu saja satu, nggak pernah punya baju. Kalau punya baju lebih langsung diambil sama orang, ambil keberkahan. Ya itu siapa yang punya baju? Syekh, bajunya berkah. Oh iya. Ini kok idah ngambil berkah itu salah. Kalau ente ngambil berkah miliknya orang besar dimanapun berada harus punya adab dong. Kalau ingin ngambil anduknya, ganti anduk yang lebih bagus biar nanti dipakai yang lainnya. Jangan anduknya kau ambil, dia nggak punya anduk nanti. Kamu bawa anduk yang lebih bagus daripada anduk yang bakal kau ambil. Jas yang kusut miliknya sang kiai kau ambil. Diukur ya bagus, kirim lebih bagus lagi daripada itu. Nanti jas yang kau berikan itu akan dipakai, diganti yang lainnya. Oh jangan sampai kiainya kehabisan baju. Langsung datang kiai berkah-berkah sorbannya. Ya kiainya orang baik dikasihkan, tapi ente tidak tahu diri. Jadi pernah saya ingatkan ada satu orang ada dengan kita seorang sepuh. Ya kita mengingatkan karena bukan urusan dengan saya. Orang sepuh dia pakai sorban dan sangat dikagumi dihormati. Kemudian ada seorang kiai ngambil berkah sorbannya. Saya kayak kiai mau naik ke mimbar dia. Dia mau berdoa dan sorban hiasan bagi seorang kiai ditumpangkan di pundaknya. Tapi bilang, Mas, kalau ingin ngambil berkah sakit, ambil sorbannya, ganti sorbannya lebih bagus. Kiainya mau naik mimbar, disunahkan kalau mau lagi ngajar dengan hiasan. Ambil sorban yang mahal, yang bagus, kau tumpangkan di pundak kiai, baru sorbannya kiai yang jelek kau ambil. Jangan diambil kiainya pakai sorban nanti ke atas. Langsung, iya dong, main ambil saja. Kalau kiainya iya saja, kiai baik itu. Harus punya adab, habis nih ngambil keberkahan. Bahaya lagi, semuanya ngambil keberkahan. Ini berkah kiai. Baik, banyak. Jadi masalah keberkahan itu ada, harus kita yakini. Keberkahan ada. Atharus sholihin, bekasnya orang-orang soleh. Yang tidak boleh adalah kita berlebihan, lebih senang dengan barangnya daripada petuahnya. Lebih senang dari barangnya daripada petuahnya. Omongannya ini hanya pura-pura, wah ini kenangan dari kiai, tapi tidak pernah dengar omongannya. Ini kenangan model apa itu? Kenangan yang paling istimewa adalah mengamalkan ilmu petuah yang diberikan oleh sang kiai. Biasanya itu hanya sekedar bangga-banggaan saja kalau dia dekat-dekat dengan ulama. Ini jas dikasih tahu, dikasih sama seorang alim. Oh, dikasih, iya. Cuma dia hanya pengen numpang saja kebesaran sang kiai, padahal dia gak sambung dengan kiai tersebut, hanya sambung jasnya saja. Atau jubah, ini jubah dikasih kiai sana. Saya ngumpulkan semuanya ini, Masya Allah. Padahal petuahnya gak pernah dengar. Kemana-mana bukan cari ilmu, cari jubah. Kolektor jubah ustadz. Saya punya ini jubahnya kiai dari sana, jubahnya kiai dari sana. Bangga dia. Yang bangga itu adalah aku telah mengambil ilmu dari Syekh Fulan, ngambil ilmu dari Syekh Fulan, bukan ngambil jubahnya. Kalau ngambil jubahnya nanti bisa saja sudah banyak, akhirnya buka showroom jualan jubah sang kiai, dilelang nanti mahal itu, kacau lagi nanti. Jadi urusan sebetulnya masalah keberkahan itu akan baru berarti jika hati kita ada keterikatan batin dengan orang yang kita husnudzoni, baginda Nabi, sahabat Nabi, dan juga para ulama-ulama. Kalau tidak ada husnudzon, hanya basa-basi nggak sah, nggak berlaku. Husnudzon betul. Husnudzon bahasanya Allah mencintai orang itu. Dan semoga dengan kebaikanku terhadap orang ini, aku dicintai oleh Allah. Mengabdi. Khidmah. Maka khidmah itu bukan pengen disanjung. Karena husnudzon. Ulama yang kita khidmah ini adalah dekat dengan Allah. Maka saya khidmah karena Allah, bukan karena dia. Bukan karena beliaunya. Bukan. Begitu juga dengan baginda Nabi.
Makanya biarpun orang hidup dengan Nabi, ngelihat Nabi setiap hari, ya nggak ada artinya bagi dia. Karena apa? Dia nggak ada hati dengan baginda Nabi, nggak ada husnudzan dengan baginda Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab, dan yang lainnya. Baik, ini adalah masalah sandal Nabi. Kebetulan akhir-akhir ini berita banyak tentang ada tim membawa apa. Ya, kita tidak bisa mendustakan. Saya tidak punya hujah untuk mendustakan kok. Karena tidak tahu, setiap orang kan koneksinya beda-beda. Saya tidak boleh mengiaskan koneksi orang dengan koneksi saya. Saya punya koneksi terbatas. Tapi mungkin ada orang yang bisa komunikasi dengan presiden yang ada di Turki. Mungkin bisa koneksi dengan presiden yang ada di Dubai. Pinjam ini. Mungkin saja. Tapi saya nggak bisa. Saya tidak bisa mengumpulkan begitu, nggak. Makanya mungkin saja orang itu benar. Tapi kalau mungkin dusta, kita tidak. Orang mukmin aslinya bisa dipercaya, sudah. Kita percaya saja, ambil keberkahan. Seperti itu berkenaan dengan adab kita menyikapi tentang rambut Nabi yang selama ini kita dengar. Cuman kadang-kadang memang ada sedikit pertanyaan. Di sini kok ada? Sebab selama ini kita sudah menemukan ada berapa banyak orang yang mengaku bahwasanya dia punya rambut baginda Nabi. Dan ditunjukkan kepada kami. Kok banyak banget yang saya, padahal koneksi saya sangat terbatas. Saya bukan orang yang keliling, suka kesana kemari, suka melancong. Tapi ada beberapa orang yang kita temui punya rambutnya Nabi. Kalau seandainya saya melancong, jangan-jangan lebih banyak ribuan lagi. Akhirnya pertanyaan, benar atau tidak? Kan begitu. Akhirnya kita buang itu semua, kita tepis. Semoga benar. Kalau nggak benar pun yang penting ini rasa tersentuhnya hati itu kan semoga itu tanda cinta kok. Di saat menyentuh sandal Nabi, biarpun itu bohong, kalau kita gemetaran, ada rasa, berarti insya Allah ada mahabbah. Itu rambut Nabi. Biarpun dibohongi, yang salah yang bohong, bukan kita. Kita itu sambung kok, gitu saja selesai. Yang nggak boleh adalah yakin itu bukan milik baginda Nabi, lalu kita percayai. Bahkan sudah tahu kita sudah yakin kita kalau itu tidak benar, lalu kita sebarkan ke orang, bohong lagi. Dan bagi siapapun yang memang punya hal-hal yang demikian itu, kembalikan kepada diri Anda. Harus ada kejujuran. Kalau Anda tidak yakin, kalau Anda yakin itu bukan dari Nabi, jangan disuarakan itu milik Nabi. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Berdosa atas Nabi neraka. Tapi kalau Anda juga tidak yakin kalau itu bukan milik Nabi, artinya ya mungkin benar, mungkin iya. Ya biasa-biasa sajalah. Artinya ya tidak terlalu besar dalam mengeksposnya, khawatir itu bohong. Dan juga di saat Anda hormati, Anda muliakan, dan jangan ditaruh di sembarangan, jangan-jangan benar. Seperti itu adabnya. Tapi kalau untuk menyeru besar-besaran, ntar dulu. Membawa kecintaan kepada baginda Nabi, hendaknya kita bawa kepada syariat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang orang yang secara zahir dari mana dia dapat? Apalagi orang itu ada tanda-tanda kebohongannya, hati-hati. Tanda kebohongan misalnya apa? Orang yang tidak pernah jauh ke mana, dia punya semuanya. Tongkat Nabi Musa punya, ajib tongkat Nabi Musa. Pusing saya, tongkat Nabi Musa. Hah? Orang Palestina aja nggak punya. Ada nih, jadi ini tongkatnya Nabi Musa. Kemudian ini kayu, ini dari kayunya Nabi Nuh. Macam-macam. Wah, hebat luar biasa. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda kebohongan, ya khawatir semuanya bohong, ya tinggalkan saja orang semacam itu. Ini saja rambu-rambunya ya. Wallahu a'lam bishawab.